Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas S1 yang beranggotakan yang pertama Agus Rahmat Soleh dan yang kedua ada Anissa Widya Melati dan yang ketiga saya sendiri Fitria Budi Pertiwi dan yang keempat ada Muhammad Anugrah Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dropshipper. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agus Rahmat Soleh, NPM 10120196, kelas S1. Di sini pada pengertian, dropship yaitu cara untuk berbisnis tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu. Sedangkan dropshipper merupakan seorang pelaku bisnis yang menerapkan sistem dropship dalam bisnisnya. Menjadi dropshipper merupakan salah satu pilihan bisnis bagi pemula, karena tidak membutuhkan modal besar dan bisa dilakukan tanpa menyetok barang. Lalu di sini ada kekurangan dropshipper. 1. Tidak leluasa menentukan harga produk karena harus dengan pertimbangan biaya produksi dan supplier juga. Lalu yang kedua, tidak memiliki produksi sendiri dan hanya berperan sebagai penjual, serta tidak bisa memodifikasi atau mengontak-ganti produk. Lalu yang ketiga, sangat bergantung pada kinerja perusahaan pengelola produk. Jika ada masalah, maka dropshipper tidak bisa melakukan transaksi. Lalu yang keempat, keuntungan ditangani langsung oleh perusahaan pengelola. Perkenalkan, nama saya Nisa Widya Melati dari kelas S1, NPM-nya 101202117. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan atau keuntungan menggunakan dropshipper. Yang pertama itu tidak perlu menyetok barang karena akan langsung dikirim dari supplier atau toko kepada customer-nya sendiri. Yang kedua, tidak akan pusing dengan komplain produk dari customer karena kualitas maupun pengiriman produk akan menjadi tanggung jawab dari supplier. Yang ketiga, tidak direpotkan oleh fluktuasi harga. Yang keempat, lebih menghemat biaya karena tidak memikirkan biaya serta produksi. Yang kelima, waktu kerja fleksibel sehingga bisa dijadikan sebagai usaha sampingan. Dan yang terakhir, kita tidak bertanggung jawab pada manajemen website atau produk itu sendiri. Lalu selanjutnya ada cara kerja dari dropshipper. Dropship memiliki skema yang telah berjalan menurut Ahmad Syafi'i, yaitu yang pertama, dropshipper menawarkan barang kepada konsumen. Lalu yang kedua, customer membeli dan mentransfer uang ke dropshipper. Yang ketiga, dropshipper membayar barang kepada supplier sesuai harga belinya, ditambah ongkos kirim ke customer. Yang keempat, di saat yang sama, dropshipper juga memberikan data-data customer kepada supplier untuk mempermudah pengiriman. Lalu yang terakhir ada supplier mengirimkan barang ke customer atau pembeli atas nama dropshipper. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitria Budi Pertiwi, NPM 101200271. Nah, selanjutnya di sini ada model bisnis dropshipping. Model ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada model bagi hasil. Model ini paling sering digunakan di internet. Dropshipper biasanya mendapatkan komisi dengan jumlah 50% dari harga jual. Selain itu juga registrasi dropshipper dalam model ini kebanyakan menggunakan sistem gratis atau free. Berbeda dengan reseller yang harus membayar terlebih dahulu. Nah, yang kedua, model jaminan. Model ini terbilang jarang dilakukan karena banyak penjual yang merasa keberatan menggunakan jaminan uang untuk menjadi seorang dropshipper. Model jaminan mengharuskan calon dropshipper memberikan uang muka yang telah ditentukan oleh perusahaan atau produsen, yang bertujuan untuk mengantisipasi kecurangan dari dropshipper karena perusahaan juga tidak mau rugi. Nah, yang ketiga ada model web replika. Web replika ini merupakan website dari perusahaan yang dikelola oleh dropshipper sebagai media promosi online. Format penulisan biasanya berupa ID member dropshipping. Jika terjadi transaksi pada web ini, dropshipper akan mendapatkan komisi. Model ini juga memiliki kekurangan, yaitu terkesan kurang profesional. Nah, yang keempat ada model web alone. Dengan model ini, dropshipper bisa lebih bebas dalam penjualan produk. Selain itu, model ini juga memberi kesempatan bagi dropshipper untuk mendapatkan produk dengan harga diskon untuk pembelinya. Nah, yang kelima ada model beli jual. Model ini mengedepankan pelayan dropshipper. Pihak dropshipper cukup melakukan pembelian yang ditentukan pengelola.
kemudian menjadi member dan mendapatkan berbagai fasilitasnya. Dropshipper juga bisa bermain harga dengan wajar dan mendapat diskon untuk produk yang dibelinya untuk customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Ramadan Eka Putra, NPM 10120316 dari kelas S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh sepatu. Sepatu merupakan barang penting untuk melindungi kaki pada saat kita berpergian keluar rumah. Umumnya, orang ingin tampil gaya dengan mencocokkan sepatu atau sandal saat bepergian atau berkegiatan sehari-hari. Contohnya, menjual heels untuk ke kantor, menggunakan heels untuk ke kantor, sepatu sekolah, hingga sneakers untuk pergi hangout. Kemudian ada perbedaan dropshipper dan reseller. Dropshipper adalah tidak ada pembelian produk sebelumnya, contohnya itu promosi bermodalkan daftar produk, kemudian ada pengiriman barang diatur oleh pihak supplier, kemudian mendapatkan media promosi dari perusahaan produsen berupa banner dan semacamnya secara gratis. Dan yang terakhir ada tidak memiliki web replika. Kemudian ada reseller. Yang pertama, ada pembelian produk sebelumnya dengan ketentuan dan dari perusahaan. Yang kedua, promosi bermodalkan daftar produk dengan contoh produk yang sudah dibeli dari perusahaan. Yang ketiga, pengiriman barang dilakukan pihak reseller sendiri. Yang keempat, mendapatkan media promosi atau sejenisnya dengan gratis serta website, memiliki web replika sebagai website pribadi dengan pengelolaan oleh pihak supplier. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.